kepada Kak Anom. Terima kasih. Halo teman-teman, suaraku bisa kedengaran kan? Bisa, Kak. Oke, terima kasih. Selamat sore semuanya. Jadi mohon maaf, kita terlambat 15 menit, tidak apa. Jadi sambil menunggu teman-teman yang belum join. Pada kali ini, yaitu pertemuan kedua Computer Club Training Session 2021. Jadi teman-teman apakah sudah mengakses file materinya? Sudah ada di Note line? Coba dicek dulu di grup Note line. Atau enggak minta tolong buat koor bisa dikirimkan linknya di kolom komentar. Oke teman-teman, itu filenya sudah ada di kolom komentar, jadi mau dicek. Bagaimana teman-teman, sudah bisa dibuka? Ada panah kelacaan kamu. Oh teman-teman, gini, materiku sudah bisa dilihat nggak di share screen? Sudah masuk? Sudah, Kak. Udah, Kak. Oke, terima kasih. Jadi kita langsung mulai saja ya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang entity relationship diagram sama bagaimana cara menggunakan tabel dan relationship pada Microsoft Access. Dan di samping itu kita bakal juga membuat sebuah praktikum. Jadi praktikumnya ini bagaimana membuat sebuah peminjaman buku di perpustakaan. Jadi seperti itu. Jadi mohon disimak. Kita dasarnya itu yang pertama adalah entity relationship diagram atau biasa disingkat dengan ERD. ERD. Ya mungkin teman-teman ada yang sudah tahu, ada yang belum. Jadi ERD atau Entity Relationship Diagram menurut para ahli yaitu Brady and Lunam tahun 2010. Jadi ERD ini adalah teknik yang digunakan untuk memodelkan kebutuhan dari suatu organisasi. Biasanya dilakukan oleh sistem analis pada saat tahap analisis proyek kesehatan proyek pengembangan sistem atau merancang sebuah database. Jadi bahasa sederhananya gini, ERD ini adalah sebuah suatu diagram yang digunakan untuk merancang desain suatu basis data. Itu sih kesimpulannya yang aku dapat tangkap. Kemudian yang dimana menampilkan objek-objek himpunan entitas yang akan dilibatkan pada sebuah basis data. Dan bagaimana hubungan yang terjadi di antara objek tersebut. Jadi ERD ini fungsinya itu gimana ya?
sebagai alat bantu buat teman-teman dalam merancang sebuah database yang di mana kita akan bisa mengetahui relasionalnya yang berkaitan antara informasi yang satu dengan informasi yang lainnya. Sampai sini paham? Mungkin agak ribet sih. Pelan-pelan aja. Oke, aku lanjut ya. Teman-teman bisa lihat di modul yang udah kasih itu kan, bisa baca lagi ya kalau belum mengerti, ntar bisa ditanyain. Kemudian ini adalah istilah-istilah penting yang aku dapat di sebuah web nih. Itu ada enterprise, yaitu sebuah organisasi atau badan yang datanya dibuatkan sebuah sistem informasi database. Kemudian ada entitas itu adalah objek yang dapat dibedakan dengan objek yang lainnya. Ada atribut atau informasi terperinci dari suatu entitas dan yang lainnya. Jadi kalian bisa baca di sini. Kemudian apa aja sih komponen-komponen yang terdapat dalam sebuah IRD atau entity relationship diagram? Jadi komponennya itu ada 3 kalau nggak salah. Yang pertama itu adalah entitas, yang kedua adalah relationship, yang ketiga adalah atribut. Jadi apa itu entitas? Nah, ini anggapannya seperti ini. Oke, lanjut. Entitas itu merupakan sebuah objek yang dapat dibedakan dari lainnya, yang dapat diwujudkan dalam basis data. Kemudian menurut Brady and Luhmann, entitas adalah objek yang menarik di bidang organisasi yang dapat dimodelkan. Kesimpulannya, entitas itu adalah sebuah benda atau thing atau objek yang di dunia nyata yang dapat dibedakan dari semua objek yang lainnya dalam sebuah organisasi atau badan yang dapat diaplikasikan ke basis data. Aku sebagai contoh nih, dalam sebuah kampus, itu ada beberapa entitas yang dimana memiliki ciri khusus atau yang bisa dapat dibedakan. Contoh ini mahasiswa. Mahasiswa itu kan yang belajar, sedangkan dosen itu adalah pengajar. Jadi ada entitas mahasiswa dan ada entitas dosen. Ada juga entitas pegawai. Gimana entitas pegawai ini merupakan yang bekerja di sebuah kampus gitu. Sampai sini paham entitas? Aku umpamain lagi. Entitas itu contoh di hotel. Di hotel itu kan ada entitas pegawai yang di mana pegawai ini bekerja terhadap hotelnya dan memberikan servis-servisnya pada tamu. Kemudian ada entitas pengunjung. Pengunjung ini sebagai orang yang menyewa kamar hotel atau yang berkunjung ke hotel dan segala macam, itu entitas pengunjung. Seperti itu. Sampai sini paham apa itu entitas? Entitas itu adalah kayak gimana ya, sekumpulan orang yang dapat dibedakan dalam suatu organisasi. Contoh dari UKM, ada entitas fungsionaris sama entitas anggota. Kayak gitu, bisa dibedain ya. Kalau anggota, dia cuma bisa sharing mendapatkan ilmu dari fungsionaris, sedangkan fungsionaris itu bisa menjalankan program kerja dan biasanya kita mengajar. Nah, kayak gitulah bahasa sederhananya. Sampai sini paham? Paham, Kak. Paham, Oke, Kak. terima kasih. Kemudian entity set. Entity set adalah sekumpulan entity yang mempunyai tipe yang sama. Kesamaan tipe ini yang dapat dilihat dari atribut atau properti yang dimiliki oleh setiap entitas. Ini ada contohnya. Kumpulan orang menyimpan uang pada suatu bank dapat didefinisikan sebagai entitas nasabah. Kemudian kumpulan orang yang mengajar di perguruan tinggi dapat didefinisikan sebagai entitas dosen. Kemudian kumpulan orang yang belajar di perguruan tinggi dan dapat didefinisikan sebagai entitas mahasiswa. Selanjutnya, yang terakhir, kumpulan orang yang menyewa kamar di sebuah hotel dapat didefinisikan sebagai entitas pengunjung. Dan banyak lagi. Jadi teman-teman bisa nyari contoh yang lain mungkin. Kemudian simbol dari entitasnya adalah persegi panjang. Kayak gini. Nah, kalian harus ingat entitas kayak gimana dan simbolnya kayak gimana. Kemudian adalah atribut. Atribut adalah informasi terperinci dari suatu entitas. Jadi atribut ini juga memiliki struktur internal berupa tipe data. Jadi kayak gini, atribut itu dalam sebuah entitas pasti kan punya atribut-atribut. Contoh, mahasiswa atributnya
name, kemudian nama, kemudian alamat, nomor telepon, jurusan, apalagi program studi. Nah, kayak gitu. Itu jadi atribut. Gimana atribut itu penjelasan atau informasi yang lebih rinci dari sebuah entitas. Kalau dosen gimana atributnya? Kalau dosen, nomor induk pegawai mungkin, kemudian ajar mata kuliah apa dia, kemudian alamatnya gimana, nomor HP-nya berapa, nah segala macam. Itu atribut yang dari sebuah entitas dosen, kayak gitu. Jadi yang pertama itu ada atribut key. Atribut key ini biasa kita sebut dengan atribut yang dapat diberikan oleh kunci otentik atau kunci unik atau disebut primary key. Jadi atribut key ini adalah suatu gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row atau record dalam tabel yang secara unik. Mungkin agak ribet, nanti penjelasannya kita bakal praktikum nanti kalian bakal paham sana. Kemudian di sini contohnya ini adalah npm, kemudian ada nip, habis itu kode, misalnya kode buku. Nah, kenapa disebut atribut key atau sebuah kunci unik? Karena nomor pokok mahasiswa itu kan tidak antara mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya itu kan tidak mungkin sama. Jadi pasti berbeda. Nah, itu disebut dengan atribut key. Kalau nama itu kan bisa saja sama. Jadi kita nggak bisa pakai nama orang itu sebagai atribut key atau primary key kayak gitu. Jadi istilahnya memiliki unik atau nggak sama dengan yang lainnya dan bersifat lebih personal atau satu-satu gitu megangnya. Jadi nggak bisa kita nyebutnya, misalkan kalau nama ini kan misalnya ada namanya Ayu, kan banyak namanya Ayu. Jadi kita nggak bisa pakai dia atribut key, apalagi. Kemudian kode buku. Nah, kalau di perpustakaan itu kan kode buku nggak mungkin sama ya. Misalkan 112 itu kode bukunya apa, 113 itu apa, buku judul bukunya, nah segala macam. Jadi nggak mungkin sama. Itu fungsi dari atribut key atau penjelasan dari atribut key. Kemudian adalah atribut simple. Jadi atribut simple ini sederhananya bersifat nilainya gimana ya? Lebih standar lah istilahnya. Kemudian dapat dipecah, dibagi, dan dipilah lagi. Contoh alamat, penerbit, tahun terbit, judul buku. Nah, itu simple banget. Kita tinggal bisa ngebedainnya, dan itu pasti ada kemungkinan yang sama, jadi itu nggak apa. Kalau yang nggak sama, nggak boleh sama, itu cuma ada di atribut key atau atribut primary key. Kunci utama, itu artinya. Kemudian adalah atribut multi value. Jadi atribut ini memiliki lebih dari satu atau multi value nilai dari atribut bersangkutan. Contohnya dari sebuah buku terdapat pengarang. Nah, dari buku yang satu buku pasti ada banyak pengarang. Nanti dari banyak pengarang itu kita jabarin lagi. Jadi kayak bercabang gitu dia, teman-teman. Jadi itu disebut atribut multi value. Kemudian ada atribut composite. Adalah suatu atribut yang terdiri dari lebih kecil lagi, yang mempunyai arti tertentu yang masih bisa dipecah lagi. Nah, itu turunannya dari atribut simple. Jadi contohnya nama. Nama itu kan kita bisa saja nyetingnya kalau nama itu bisa pakai atribut simple atau enggak atribut composite, tergantung kebutuhan kalian. Kalau atribut composite kita pakai di nama itu bisa pakai nama depan, misalkan nama, ini kita nama depannya apa, dipecah lagi jadi sub-subnya, kemudian ada nama tengah, kemudian nama akhir. Nah, itu disebut dengan atribut composite, dapat disub-subkan lagi, kayak gitu, bahasa sederhananya. Kemudian adalah atribut derivatif. Kemudian ini adalah atribut yang tidak harus disimpan dalam database atau atribut yang dihasilkan dari atribut yang lain atau sebuah relationship. Jadi atribut ini dilambangkan dengan bentuk elips yang garisnya putus-putus. Nanti ada simbol-simbolnya, nanti kalian bisa baca. Nah, kenapa disebut dengan atribut derivatif? Karena atribut ini dihasilkan tidak dengan cara menginput secara manual gitu. Misalkan gimana ya contohnya ya? Apa ya? Ini contohnya itu adalah tanggal kembali buku. Nah, kita kan punya misalkan atribut yaitu tanggal pinjam.
Dari tanggal pinjamnya kita input, kemudian kita pakaiin rumus di atribut derivatif, yaitu tanggal kembali. Nah, tanggal atribut derivatif ini bakal otomatis keluar. Misalkan tanggal pinjamnya itu 7 hari, maksudnya tanggal kembalinya itulah 7 hari setelah tanggal pinjam. Jadi tanggal kembalinya itu adalah tanggal pinjam ditambah 7 hari. Jadi itu bersifat otomatis kita pakaiin rumus. Nah, itu disebut dengan atribut derivatif, nggak ngisiin secara manual. Oke, lanjut. Nanti kita bakal jelasin kok, santai, di praktikum. Kemudian relationship yang ketiga. Oh ya, tadi kalau atribut itu bentuknya seperti elips. Nah, kayak gini teman-teman, dia hafalin. Selanjutnya adalah relationship atau hubungan atau relasi. Jadi relationship-nya adalah hubungan antara satu entitas dengan entitas lainnya. Nah, tadi kotak-kotak persegi panjang itu kan misalkan ada banyak. Nah, itu kita hubungin, itu namanya relationship. Kayak gitu garisnya. Jadi contohnya mahasiswa yang mendaftar sebagai anggota perpustakaan, relasinya adalah daftar. Jadi ini, ada entitas mahasiswa sama ada entitas buku. Nah, misalkan kalau hubungan antara entitas mahasiswa dengan yang itu adalah itu. Kemudian adalah ada entitas mahasiswa sama ada entitas anggota. Sederhananya, kita mengasumsikan kalau relationship-nya itu adalah daftar. Sebelum dia memiliki, maksudnya meminjam buku, pasti dia harus meminjam, maksudnya harus mendaftar terlebih dahulu terhadap perpustakaan gitu. Jadi entitas mahasiswa sama entitas anggota perpustakaan, alur relationship-nya adalah daftar kayak gitu. Dan masih banyak lagi, nanti kita bakal bahas. Terus ini simbolnya, ini kayak bentuk layang-layang atau bentuk diamond gitu, jadi bisa dibedain. Nah, kayak gitu. Itu sih pokok base yang kita komponen-komponen dari ERD atau Entity Relation Diagram. Yaitu pertama ada entitas, yang kedua ada atribut, yang ketiga adalah relationship. Sampai sana paham? Halo? Paham, Kak. Paham, Kak. Oke, mantap. Oke, kalau mau teman-teman ada yang toilet atau minum, silakan. Oke, sorry teman-teman, tadi aku ngambil minum sebentar. Kita lanjut ya. Kemudian dari komponen-komponen tersebut, tentu saja pasti ada derajat relasinya dan kardinalitas rasio. Jadi aku bakal jelasin terperinci. Oke. Relasi dapat terdiri atas sejumlah entitas yang biasa disebut dengan derajat relasi, teman-teman. Gimana cara jelasinnya? Dalam sebuah entitas itu kan hubungannya itu ada relasi antara entitas satu dengan entitas yang lainnya. Itu ada relasi. Nah, relasinya ini ada derajatnya kayak gini ya. Dia tuh bisa antara entitas satu dengan entitas itu ada cabangnya. Nah, itu derajat relasi namanya. Itu ada banyak sih, ada 3. Bisa dilihat, ini adalah unary, itu derajat 1, di mana merupakan satu buah relasi yang menghubungkan satu buah entitas. Antara satu dengan satu. Gitu. Maksudnya, ini hubungannya cuma satu aja, entitas sama relationship. Kemudian binary derajat 2, merupakan satu buah relasi yang menghubungkan 2 buah entitas. Nah, kayak gini. Antara pegawai sama kendaraan. Entitas pegawai sama entitas kendaraan, kita dapat relasikan dia sebagai
pegawai itu berapa sih punya kendaraan gitu. Jadi relationship-nya adalah memiliki. Kemudian adalah ternary atau derajat 3. Ternary ini merupakan sebuah satu relasi yang menghubungkan 3 buah entitas sekaligus. Nah, kayak pegawai bekerja, entitas pegawai ya sama kota yang bekerja. Gini ya relasinya. Contoh ini, misalkan pegawainya itu bekerja di mana sih, di proyek mana? Nah, jadi ada di proyek A misalkan. Nah, proyek A-nya ini di kota mana? Jadi dia bakal dihubungin sama relationship ya, seperti itu derajat 3. Nah. Oke, terlepas dari derajat relasi, pasti kemudian ada namanya kardinalitas. Jadi derajat relasi maksimum yang disebut dengan kardinalitas. Jadi kardinalitas relasi ini menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berrelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain. Agak ribet sih kata-katanya. Jadi kayak gini ya, kardinalitas relasi ini terjadi antara 2 himpunan entitas yang dapat berupa, yang pertama itu ada one to one, kemudian ada yang kedua ada one to many, yang terakhir ada many to many. Oke, aku bakal lanjut jelasin secara terperinci. Jadi one to one itu adalah setiap anggota di entitas A hanya boleh berhubungan dengan satu anggota di entitas B. Begitu pula sebaliknya. Hubungan antara entitas A dengan entitas B adalah 1:1. Itu artinya prinsip one to one. Jadi kayak gini. Ada entitas mahasiswa sama entitas guru misalnya pada sebuah les private. Jadi satu siswa itu hanya boleh diajar sama satu guru. Satu guru hanya boleh mengajar satu siswa. Itu dari sebuah konsep dari kardinalitas one to one. Ini ada contohnya lagi. Pegawai satu hanya boleh memiliki kendaraan merek A. Kemudian kendaraan merek A hanya boleh dimiliki oleh pegawai satu. Nah, kayak gitu. Kemudian pegawai 2 hanya boleh memiliki kendaraan B, kemudian kendaraan B hanya boleh dimiliki oleh pegawai 2. Ini ada kelihatan. Nah, kayak gini. Jelasannya one to one. 1:1. Jadi nggak boleh lebih dia. Ini secara logika matematikanya, kalian pasti sudah dapat di SMA atau di SMP, itu soal himpunan. Kemudian ada one to many atau 1:banyak. Anggota entitas A yang dapat berhubungan dengan lebih dari satu anggota di entitas B, tetapi tidak sebaliknya. Ingat ya, tetapi tidak sebaliknya itu dicatat. Biar tafsir. Atau setiap entitas himpunan A hanya dapat berelasi dengan satu entitas pada himpunan B. Namun tidak sebaliknya. Itu bolak-balik aja sih. Kemudian hubungan antara entitas A dengan entitas B adalah 1:banyak atau banyak berbanding 1. Ini kita lihat contohnya. Dalam sebuah departemen, maksudnya dalam sebuah organisasi misalnya, ada departemen sama pegawai. Bukan organisasi ya, sebuah perusahaan lah. Ini ada departemen sama pegawainya. Jadi di sini ada pegawai A, pegawai B, kemudian departemen A, departemen B. Nah, misalkan ini ada departemen satu ini, misalkan departemen keuangan. Departemen keuangan hanya boleh mempekerjakan pegawai A. Kemudian A cuma bisa mempekerjakan departemen, maksudnya pegawai B. Jadi departemen gininya keuangan ini bisa mempekerjakan 2 pegawai. Tetapi pegawai hanya bisa bekerja pada satu departemen. Kemudian pegawai B bisa bekerja pada satu departemen, yaitu departemen keuangan. Jadi tidak bersifat kebaliknya. 1:banyak, habis itu banyak banding 1. Tuh. Jadi departemen ini megang 2 pegawai, tapi pegawai ini cuma megang satu departemen. Nah, itu namanya one to many, 1:banyak. Kayak itu teman-teman.
Selanjutnya adalah many to many. Jangan salah ya teman-teman, kalau banyak sih yang pakai many to many itu perbandingannya M banding M. Menurutku secara logika itu salah. Karena gimana ya, konstanta M itu kan 1. N banding M itu sama dengan 1 banding 1. Jadi kalian coret misalkan M itu bernilai 1, kemudian M-nya lagi bernilai 1, jadi 1 banding 1. Jadi itu salah, kebalik dia jadinya, jadi kembali ke 1 to 1 kayak gitu. Jadi di sini ada beberapa sedikit tipu. Kemudian aku ubah jadi M banding N karena nilai M sama nilai N itu beda. Nah kayak gitu. Itu mungkin sifat matematika. Mungkin kalian sudah dapat di SMA atau di SMP. Selanjutnya kita jelasin yaitu setiap entitas A dapat berhubungan banyak di entitas himpunan B. Dan demikian pula sebaliknya. Jadi beda sama entitas one to many. Ini bisa sebaliknya. Kalau yang one to many itu nggak bisa. Nah, hubungan antara entitas A dengan entitas B adalah banyak berbanding banyak. Nah, biasanya menggunakan tabel bantuan, teman-teman. Misalkan nanti kita bakal jelasin di praktik. Jadi biasa disebut dengan joining table. Tabel gitu, bukan table. Joining tabel. Ini contohnya. Dalam sebuah perusahaan ada entitas pegawai sama entitas proyek. Jadi relationship-nya adalah kerja. Pegawai A dapat bekerja di proyek 1. Kemudian pegawai yang B bisa bekerja pada proyek A sama proyek B, kayak gitu. Kemudian proyek A mempekerjakan 2 pegawai, yaitu pegawai 1 dan pegawai 2. Kemudian proyek B mempekerjakan 1 pegawai. Jadi sifatnya banyak 1, ini dia alurnya, garisnya. Banyak banding 1, kemudian ada 1 banding banyak. Nah, kayak ini. Dari ini 1 banding banyak. Nah, pegawai B-nya ini bekerja pada 2 proyek. Sedangkan proyek A ini mempekerjakan 2 pegawai. Seperti itu. Jadi banyak banding banyak, itulah istilahnya. Ini salah, teman-teman yang bisa pakai M banding N ya. Kemudian mahasiswa mengambil mata kuliah. Ini kan mahasiswa pasti banyak ya, dia gini. Contoh nih, mahasiswa A, B, C. Jadi mahasiswa A, B, C itu kan pasti banyak mata kuliahnya. Contoh, pegawai mahasiswa A itu mengambil mata kuliah di entitas mata kuliah itu adalah misalkan sosiologi, sejarah, ekonomi. Nah, sedangkan mata kuliah sejarah diambil oleh mahasiswa A, B, dan C. Begitu juga sebaliknya, kayak gitu teman-teman. Jadi kita bisa simpulnya itulah banyak banding banyak. Nanti sampai jalan kita pasti paham pelan-pelan. Ini yang kemudian ada simbol-simbol yang kita sering gunain dalam sebuah ERD atau Entity Relationship Diagram. Yang pertama inilah kotak subin tadi, entity, kemudian ada weak entity, kemudian ada relationship, kemudian identifying relationship. Jadi teman-teman sudah tahu mungkin penggunaannya, kalian bisa cari sendiri. Kemudian ada atribut. Nah, atributnya yang kayak gini. Kemudian atribut key atau tadi yang aku bilang atribut primary key atau kunci utama itu dia ada garis 1 di bawahnya sebagai kunci pokok yang bersifat nilainya unik, nggak bisa sama dengan gininya. Misalkan mahasiswa satu mahasiswa lain, name-nya itu nggak bisa sama, jadi pasti beda. Nah, itu namanya atribut key. Kemudian atribut multi-value yang gue jelasin, dia link elipse ada 2. Kemudian ada atribut composite, dipecah lagi, bercabang. Kemudian ada atribut derivatif, yang merupakan atribut yang dihasilkan oleh atribut lainnya dengan jalan tidak menginput secara manual. Jadi bersifat otomatis. Nah, itulah bahasa sederhananya, itu atribut derivatif. Kemudian ada atribut kunci asing atau foreign key, yaitu nanti kita bakal jelasin, itu temannya dari atribut key-nya ini. Jadi atribut foreign key atau kunci asing. Itu garisnya ada 2. Sampai sana paham? Paham, Kak. Oke, thank you. Paham, Kak. Oke, sebagai referensi mungkin kalian di rumah iseng-iseng
belajar tentang ERD secara jelas dan lengkap. Di sini aku udah jelasin, maksudnya udah nyantumin link-link referensi, jadi teman-teman bisa buka dan bisa tonton. Nah, di sini yang pertama adalah ER diagram itu kalau nggak salah itu dosen ya. Jadi teman-teman bisa pakai bahasa Indonesia. Itu maksudnya itu videonya menjelaskan pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada sorry kardinalitas relationship-nya ini ada banyak. Jadi one to one, one to many. Kemudian sebelum kita masuk ke tabel sama relationship di sebuah Microsoft Access, apakah ada ditanyakan? Kak, izin bertanya, Kak. Oke, silakan. Kak, tadi kan kakak sempat jelasin. Sorry ya. Kedengeran ya, Kak? Ya, kedengeran. Sebut. Halo, Sinar. Oke. Halo. Iya, lanjut Angga. Oh, ya. Mohon maaf sebelumnya. Jika ada yang bertanya, sebutkan nama sama nomor absennya ya. Terima kasih. Baik, Kak. Perkenalkan, saya Sinar Ramayanti, nomor absen 31. Tadi Kak Anum kan sempat jelasin yang tentang derajat relasi dan koordinalitas rasio itu. Terus Kardinalitas, di sana tuh kan, ya. Ya, di sana tuh kan ada unary itu di sana kan cuma ada tentang relasi sama entitas. Sementara untuk apa namanya itu? Untuk atributnya itu kan nggak ada, Kak. Jadi emang di sana itu emang khusus untuk entitas sama relasi atau boleh ada atribut di sana ya, Kak? Terima kasih. Terima kasih Sinar Damayanti atas pertanyaannya. Mungkin jadi maksudnya kayak gini ya, entitas sama relationship gitu kan, ada logonya persegi panjang sama layang-layang, mana ya? Nah kayak gini. Nah itu kayak lebih sifat kesederhanaannya aja sih. Jadi kalau manusia itu, entitas manusia pasti memiliki atributnya. Nanti ada di sini atribut-atributnya bercabang. Boleh dia pakai atribut, pasti dia pakai atribut. Nah, kenapa dia cuma nggak pakai dua entitas? Karena mungkin di sini kita tidak ada menghubungkan dengan entitas lainnya. Jadi seperti itu. Jadi cukup dia pakai manusia menikah, relationship menikah. Jadi kayak gini. Antara entitas manusia, dia ada relationship-nya, tapi dia hubungannya itu nyambung dia misalkan manusia masuk nyebut manusia gitu. Misalkan ada orang entitas dia ada di identitas manusia, contohnya nama A B C D E F dan segala macam, itu pasti kan ada cewek cowoknya kan itu. Nah misalkan dari kumpulan entitas orang-orangnya ini, kalau dia menikah pasti kan dia contoh yang cowok yang di A nikah sama cewek yang di B gitu loh, kayak orang-orangnya itu loh. Jadi masih dalam satu entitas ya, jadi cuma makanya relationship-nya bolak-balik gitu loh, misalnya di sini ke sini. Kalau bahasa gambaran ribetnya kita buat lagi aja entitas manusia di sini yang berjenis kelamin perempuan, di sini yang laki-laki, ya kayak gitu. Tapi karena kita di sini perbandingan cuma unary atau derajat satu, ya udah kita jadiin satu aja manusianya, maksudnya ini tidak membedakan antara jenis kelaminnya, jadi satu aja sini. Jadi bolak-balik kayak gitu. Sampai situ paham? Halo, Paham, Sinar? Kak. Oke, Paham, terima Kak. kasih atas pertanyaannya. Oke, ada lagi? Oke, jadi teman-teman sambil jalan aja bertanya nggak apa-apa. Jadi di sini aku sifatnya
tidak menggurui ya teman-teman. Teman-teman jika apabila teman-teman punya pendapat lain, silakan diutarakan. Nanti kita bakal diskusi. Oke, berarti kecupukan ya tentang IRD-nya ini. Nanti kita lanjut ke, jadi kita masuk ke aplikasi Access-nya langsung, yaitu di DBMS, yaitu Database Management System. Contoh aplikasinya adalah Microsoft Access. Jadi setelah yang sesuai dengan aku jelasin di pertemuan sebelumnya, kita akan belajar tentang empat sub materi yang kita pelajari di Access. Yang pertama adalah tabel, dan itu sekaligus kita bahas juga relationship-nya. Yang kedua ada query, yang ketiga ada form, yang keempat ada report. Seperti itu. Jadi kita masuk ke tabel and relationship. Oke, tabel adalah sebuah objek dalam database karena menyimpan sebuah informasi atau data. Itu bahasa simpelnya. Sebagai contoh, database untuk bisnis bisa memiliki tabel kotak yang menyimpan nama, pemasok, alamat email, nomor telepon. Nah, jadi kita bisa kita bisa hubungkan antara ERD yang kita pelajari sebelumnya dengan tabel relationship pada Microsoft Access. Database bisnis, tabel kontak. Nah, tabel kontak itu adalah entitasnya. Entitas kontaknya ini memiliki atribut. Atributnya itu apa? Ada nama, pemasok, alamat email, nomor telepon. Nah, itu yang dimaksud atribut, teman-teman. Nah, mungkin di sini bakal ada contoh nih, bakal auto number. Nah, auto number itu bakal dijadiin primary key atau kunci uniknya, nggak bisa sama. Nah, kayak gitu. Mungkin nanti penjelasan yang lainnya itu bakal ada primary key atau kunci unik. Nah, karena objek database lainnya sangat bergantung pada tabel, harus selalu memulai desain database dengan membuat semua tabelnya terlebih dahulu. Jadi teman-teman, sebelum merancang sebuah database, ada baiknya kalian bisa merancang sebuah IRD atau Entity Relationship Diagramnya terlebih dahulu. Supaya pada saat mengkonsep database itu kan jadi tidak bingung. Jadi tidak ada biar nggak fatal gitu loh, salah input atau mungkin rumusnya beda, jadi nggak nyambung gitu relationship-nya. Jadi biar nggak di tengah-tengah kalian nge-stuck dan membuatnya itu terus berulang-ulang sampai bisa, biar nggak buang-buang waktu. Itu sih fungsi IRD, membuat ERD sebelumnya. Lebih baik kayak kita mengkonsep database dulu, seperti apa yang kita mau rancangannya, nanti baru kita eksekusi, bisa diaplikasikan di Microsoft Access. Nah, ini teman-teman, kita maksud tentang kunci unik atau primary key, ID-nya ini. Nah, ID ini 1, 2, 3, dan seterusnya. Mungkin ID itu contoh nomor urut kapan dia daftarnya mungkin. Nah, ini sifatnya nggak mungkin sama dengan record yang lainnya. Contoh, ini perusahaan A, ID-nya 1, perusahaan B, ID-nya 2, dan seterusnya. Nah, itu nggak mungkin sama. Masa perusahaan A sama B, ID-nya 1, 1. Nggak mungkin kan? Nanti kalau udah salah input, ya fatal hasilnya. Kemudian ada nama depan. Nah, ini namanya atribut yang ke bawah ini. Nama depan, atribut, nama belakangnya atribut, ID juga atribut. Nah, data berisi informasi khusus seperti informasi tentang karyawan atau produk tertentu. Kemudian ada bidang, yang nomor 2 ini bidang. Data ini keseluruhannya. Yang 2 bidang, yaitu berisi informasi tentang satu aspek. Sorry, aku ulangi. Data itu dia ke samping. Data berisi informasi khusus seperti informasi tentang karyawan atau produk tertentu. Jadi ke samping dia, saya ngisiinnya. Kemudian bidang, berisi informasi tentang satu aspek dari subjek tabel, seperti nama depan atau nama akhirnya. Jadi ke bawah ya teman-teman, inputnya. Kemudian nilai bidangnya nomor 3, yang kotak ini 1 aja. Perpotongan antara baris dan kolom. Nah, itu namanya bidang, nilai bidang. Setiap data memiliki nilai bidang. Misalnya, nah ini contohnya, kalian bisa baca. Ini properti tabel dan bidang ini nanti kita bakal lihat di cara penggunaan Microsoft Access-nya pada saat membuat tabel. Aku skip. Ini kan ada tipe data.
Bisa kalian baca-baca. Tipe data ini banyak banget, nanti aku jelasin. Nah, contoh dari deteksi tipe data otomatis. Banyak banget, nih ada teks yang aku jelasin pertemuan sebelumnya, itu teks, jenis data yang berisikan angka atau karakter yang nanti dapat dipakai untuk operasi logika dan matematika, dan hanya cuma bersifat teks ya teman-teman. Karakter, jadi jenis data ini menampung data hingga 255 karakter. Kemudian ada memo, jenis data yang berisikan teks, angka, atau karakter yang lain, dan juga bisa menampung data sampai 6.005 banyak ini. Number itu jenis data berupa angka yang dapat dipakai untuk operasi logika dan matematika. Jadi bisa dipakai rumus, misalnya pakai rumus, pakai numbering. Kemudian di sini dapat beberapa pilihan ukuran bilangan seperti jumlah tertentu. Jadi kalian bisa men-setting digitnya dan desimal value-nya. Berapa angka, bahkan koma, dan seterusnya. Kemudian ada date at the time. Jenis data yang bisa digunakan untuk menyimpan format tanggal dan waktu. Kemudian ada currency. Currency ini mata uang. Jadi makanya aku suruh teman-teman di pertemuan awal itu kita men-set ulang regionalnya. Nanti biar kalian bisa pakai regional Indonesia dan itu otomatis ketemu currency rupiahnya seperti itu. Kalau kalian masih boleh aja pakai regional di US atau UK atau dimanapun itu. Tapi kalian bakal kesulitan nemuin currency rupiahnya seperti itu. Pengalaman banget, aku pernah lomba itu entah kenapa komputernya itu tidak disetting ke regional Indonesia-nya. Jadi pada saat itu gimana? Aku nggak tahu panitianya apa sudah men-setting atau belum, tapi di soalnya itu menyuruh pakai currency rupiah Indonesia. Sedangkan di komputer yang aku dapat pas lomba itu tersembunyi, jadi dia pakai dolar ya, pakai US gininya regionalnya. Jadi aku kesulitan banget nemuin rupiahnya, itu memakan waktu banyak banget. Dimana nemu itu kan kalian pasti nyari di currency, nanti itu di Excel itu juga bakal kayak gitu, dia nyambung, dan di Word juga bisa. Itu bingung banget nyarinya banyak kali. Dan akhirnya waktunya molor, nah kayak itu. Jadi aku harap misalnya kalian bisa sebelum perlombaan, itu hikmah yang aku ambil, sebelum perlombaan kalian bisa lihat setting regionalnya, apakah ada setting Indonesia atau setting luar Indonesia seperti itu. Jadi itu kan berpengaruh pada currency. Kemudian auto number ini number yang bersifat otomatis, jadi inputnya itu otomatis, nah kayak 1, 2, 3, 4, 5, dan ke bawah itu seterusnya itu auto number. Nah, jenis data ini bisa digunakan untuk membuat pengumuman secara otomatis dengan syarat bahwa field yang dibuat harus memiliki primary key. Kemudian yes or no ini centang atau nggak centang, nah itu tuh ada yang kayak pakai yes or no. Jenis data yang bisa digunakan untuk menampung salah satu data dari dua pilihan, yakni yes atau no, true or false, atau on or off. Kemudian ULI object, nah itu bahasa simpelnya. Jenis data yang bisa digunakan untuk menampung objek berupa gambar, suara, video, data yang bisa diambil dari aplikasi lain, hingga maksimal 2 GB, 2 GB. Jadi kalau misalnya kamu input gambar, suara, atau grafik, biasanya sih gambar sih paling sering, itu bisa pakai oleh object atau attachment. Jadi aku bakal jelasin. Kemudian ada hyperlink. Hyperlink ini jenis data yang berisi khusus untuk mengkoneksikan antara data yang telah dibuat dengan interface luar. Misalkan kalian masukin link www.google.com, kalian bisa pakai hyperlink. Oke, ini bisa. Kemudian ada attachment. Jadi attachment ini 12 sama oleh object. Jenis data yang bisa digunakan untuk menyimpan objek attachment, seperti file Word, Excel, MP3, Zip, dan lainnya. Tapi kalau di sini dia cuma bisa nyantumin Word, sedangkan oleh objek itu kalau nggak salah nggak bisa ya teman-teman, cuma bisa gambar. Tapi nanti kita bakal coba apakah dia bisa atau nggak. Tapi setahuku sejauh ini nggak pernah pakai oleh objek, cuma sering pakai attachment. Karena apa? Attachment itu kalau nggak salah pada membuat database yaitu dikompres filenya, tapi dia bersifat utuh. Maksudnya di mana ya? Resolusinya sama, tapi file itu dikecilin. Nah, sedangkan oleh objek itu dia
kesimpulan itu masih original gitu loh teman-teman, data masih gede banget. Nah itu bisa dimanfaatin lah kalian para penggunaannya, apa menggunakan fully object atau attachment, jadi sesuai kebutuhan kalian aja. Kemudian calculated, jadi calculated ini bisa dipakai rumus. Nah, rumusnya itu hampir sama kayak Microsoft Excel, jadi kalian bisa coba. Kemudian jenis data ini untuk survei. Nah, makanya kenapa aku menyarankan 2013, tapi kalau nggak apa-apa, nanti kalian ke sambil jalan aja, mungkin kalian di rumah teman, buat bareng-bareng atau gimana. Oke. Jadi kalian bisa yang Microsoft dari 2010 itu versi lamanya kayak 2007 itu nggak bisa, kalau nggak salah nggak ada maksudnya fitur calculated-nya. Jadi fungsinya untuk menghitung operasi matematika. Jadi kalian bisa menggunakan rumusnya di sini. Masukin rumusnya. Contoh gaji pokok tambah tunjangan. Nah, jadi bisa kan contoh nih ada gaji pokok ditambah tunjangan. Jadi sama kayak di Excel. Kayak gitu. Kemudian ada lookup wizard. Jadi lookup wizard itu erat kaitannya dengan menggunakan relationship. Jadi cara membuat relationship itu ada dua cara. Kalian bisa pakai database tool-nya atau langsung di lookup wizard. Tapi aku lebih sering menggunakan lookup wizard karena kenapa? Karena simple, lebih gampang, jadi lebih mudah dicerna. Jadi data yang bisa digunakan untuk membuat sebuah daftar pilihan ke dalam Kuliah online melalui WA Group, yes. Offline ditiadakan karena pelaporan. Ampun, Pak. Halo? Oke, aku lanjut ya. Siapa itu? Cie, kuliah online. Memang online. Lanjut ya. Jadi kalian bisa menggunakan daftar pilihan. Jadi misalkan combo box, list, misalkan ada kalian udah buat listnya, contoh laki-laki atau perempuan, jadi kalian tinggal milih aja. Jadi kalian bisa pakai lookup wizard. Lookup wizardnya ada dua, bisa dihubungkan dengan data value yang sudah dibuat sama ketik manual. Nah, kayak gitu. Nah, combo box. Oke, hubungan tabel, transitif sama yang tadi aku jelasin di diagram ERD. One to to many, many to many. Nah, ini primary key. Jadi primary key itulah kunci utama. Sorry teman-teman, aku minum. Jadi kunci utama ini primary key atau disebut dengan primary key. Sebuah tabel hanya dapat memiliki satu kunci utama. Seperti aku jelasin, memiliki unique identity. Jadi nggak mungkin sama record yang lainnya. Contoh seperti ID, nomor seri, kode, NIM, NIP, apalagi banyak. Pokoknya intinya nggak bisa sama dan nggak bisa ganda inputnya. Jadi cuma satu kali aja. Kemudian bidang ID ini, oke, kalian bisa baca aja sebenarnya. Itu apa itu primary key, jadi kalian sudah paham, aku anggap sudah paham. Kemudian ada kunci asing atau foreign key. Jadi tabel dapat memiliki satu kunci asing atau lebih. Jadi kunci asing ini terdiri dari nilai yang terkait dengan nilai kunci utama dari tabel lainnya. Jadi ini sangat berkaitan dengan primary key, teman-teman. Di mana misalkan di entitas A, primary key-nya itu adalah ID. Kemudian itu kan jadiin apa ya? Kalian jadiin primary key. Contoh nih ada NIP. Nah, NIP-nya ini kalian primary key. Kemudian kita buat entitas baru. Entitas barunya ini kita ada juga membutuhkan pakai NIP ya. Nah, kalian bisa sesuaikan apakah yang di entitas yang baru ini kalian gunain NIP-nya itu primary key atau enggak. Kalau enggak, dia bakal jatuh ke kunci asing atau foreign key. Lebih jelas nanti kita bakal praktikin. Contohnya nanti aku bakal liatin. Oke, sampai sana. Itu aja sih kalau kunci-kuncian tuh. Kayak kampanye sebenarnya. Nah, ini nih, coba. Kita ada banyak nih, pelanggan atau pesanan. Ini ada di entitas pelanggan atau tabel pelanggan.
ada ID. ID-nya ini kita pakai juga di ada kita juga menggunakan atributnya itu di entitas pesanannya. Mungkin kita pakai primary key-nya itu contohnya sudah ada kode pesanan. Mungkin ya ada di atasnya ada kode pesanan, teman-teman. Kita buat kode pesanan, itu dia pakai primary key di entitas pesanannya. Nah, sedangkan di sini kita gunain lagi dia ID pelanggan, tapi kita ngambil sebelumnya ada di entitas pelanggan. Pesanannya ini kita pakai juga atribut pelanggan yang kita mengambil dari atribut pelanggan seperti itu. Jadi yang ini kalian hitung foreign key yang ini. Nah, nggak ada kunci-kuncian. Jadi ini dia nyambung ke sini. Kebalikannya. ID ini kunci, sedangkan ini enggak. Nah, ini foreign key-nya karena dia mengambil data dari entitas pelanggan. Seperti itu. Oke, kalian baca-baca ini menyimpan data terpisah, keuntungan dan keuntungannya. Nah, ini aku bold in. Rencanakan tabel dengan hubungan dalam pikiran. Dengan hubungan dalam pikiran. Jadi, kalian harus mengkonsep, pintar-pintar mengkonsep, merancang, dapat menggunakan panduan pencarian. Contohnya itu adalah IRD atau tadi sudah jelasin pada sebelumnya itu. Kemudian, kalian juga harus bisa menentukan kunci asing atau kunci utamanya. Nah, terus paham yang terhubung antara entitas satu dengan entitas lainnya dengan menggunakan IRD. Nah, seperti itu. Mungkin itu aja sih dari penjelasan tabel dan relationship. Sampai saat ini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke praktikum. Halo? Ada pertanyaan? Mungkin ada beberapa orang yang bingung karena terlalu cepat ngejelasin atau bagaimana, sampaikan saja. Santai guys. Jangan beban. Cukup mata kuliah aja beban. Halo, siapa tadi itu? Aku mau tanya sih. Bang Tri? Ya. Oke, silakan. Tadi kamu bilang Sebutin kamu absennya. Absen berapa, Kak? absen satu. Jadi kamu tadi menyebutkan bahwa kamu sering pakai attachment daripada oleh objek gitu. Selain dari alasan yang dikompres itu, ada alasan khusus nggak kenapa kamu pakai attachment? Dan apakah emang pada umumnya itu lebih banyak memakai attachment daripada oleh objek? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih, Mang Tri. Jadi aku mau disclaim dulu, itu perspektifku aja, ya, Mang Tri. Aku lebih senang menggunakan attachment, karena apa? Mungkin bakal nanti ada Microsoft, kita buka di praktikumnya. Jadi attachment itu lebih simple. Pada saat kalian membuat formnya itu, dari form yang kalian itu, kalian bisa input gampang. Jadi kalian, kalau nggak salah itu, kalau mereka oleh objek tuh, pernah nyoba-nyoba, itu harus copy paste, itu kan susah. Kayak mana keribetan kan gitu kalau kita input antara misalnya nih kita file ini kita copy paste. Nah itu pada saat menginput itu pakai kalau nggak salah pakai copy paste. Nggak tahu kalau teman-teman yang lain bisa atau enggak. Jadi kalian bisa sampaikan jika aku salah. Nah karena kenapa aku pakai attachment? Attachment itu lebih simple. Contohnya kayak gini. Kalian pernah upload Google Drive nggak? Nah kayak gitu. Nah pada saat mengupload Google Drive itu kan pasti ada pilih atau open berkas yang kalian mau cari itu di file file explorer apa lah itu, sorry, lah itu dah. Nah kalian buka di sana, akhirnya bisa pilih-pilihnya itu lebih gampang, lebih sesuai dengan kemauan, ya kayak gitu. Apa sih explorer? Nah kayak gitu dah. Gimana Bang Tri, bisa terima? Itu cuma perspektifku aja ya. Lebih mudah menggunakannya, makanya aku lebih simpel ya udah pakai attachment gitu. Tapi kalau kamu melihat yang dibuat orang itu umumnya emang pakai attachment ya, kayak lebih banyak yang pakai attachment, atau emang kamu aja yang pakai attachment? Ada pakai oleh objek, jadi aku nggak mengklaim nggak ada pakai oleh objek, pasti ada. Enggak, tapi maksudnya kayak
sebagian besar yang kamu lihat tuh pakai Oh, jadi sebagian besarnya itu 50-50 sih. Jadi karena aku mata kuliah waktu itu tuh sering pakai dosennya itu nyuruh pakai attachment, ya udah attachment karena gampang gitu sih. Jadi oleh objek bisa, tapi agak sedikit ribet. Jadi nggak semua file kita bisa masukin oleh objek. Contohnya kalau Word itu bisa nggak dimasukin oleh objek. Jadi aku nggak tahu kalau contoh nih perumpamaan, kalau di oleh objek itu nggak bisa masukin extension Word, Excel dan segala macam. Sedangkan di attachment itu bisa apapun, gambar bisa, video bisa, lagu MP3 bisa, file Word, extensionnya Word, Excel, dan segala macam itu bisa. Nah, seperti itu. Jadi aku menyimpulkannya seperti itu. Tapi aku nggak tahu ya apa aku salah atau bagaimana, silakan disampaikan. Oke, sudah cukup. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nanti penggunaan oleh objek atau attachment sesuai kebutuhan kalian saja, gitu teman-teman. Jadi tidak ada unsur memaksakan aku di sini. Perspektif kalian aja, gitu. Terima kasih, Mantri. Ada lagi yang lain? Ini kalian diam nih, bingung, nggak tahu, apa sudah paham? Atau mikirin mata kuliah besok? Setengah-setengah. Siapa bilang setengah-setengah tuh? Yang sama kok, aku juga mikirin mata kuliah besok. Tapi nggak apa-apa, demi program kerja. Jadi kalian ada manfaatnya kita maksudnya ikut komputer club organization. Jadi kalian ada dapat ilmu, ada tips and trick dan segala macam, dan nanti ada pembicaraan dari luar. Jadi aku harap kalian terus antusias ya. Ada lagi sebelum kita masuk ke study case? Oke, aku cukupkan. Aku anggap kalian paham semua. Nanti kalau kalian bingung, bisa tanyakan di kolom komentar atau langsung tanya. Oke? Oke, teman-teman, sudah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah. Oke, karena tabel dan relationship penjelasan sudah cukup dari kalian, karena kalian tidak ada bertanya, kita lanjutkan ke study case. Ini study case-nya lebih simpel dan lebih terarah, jadi teman-teman lebih gampang mengkonsepnya. Sorry, aku zoom, jawabannya kelihatan. Kalian sudah buka file yang ini ya? Itu ada pertemuan database, pertemuan 2, database, apa ya, file lupa. HRD peminjaman buku, nah itu coba dibuka. Itu ada study case-nya. Oke, langsung aja dah. Jadi aku sudah pada 4 pertemuan nanti, 4 kali pertemuan Microsoft Access ini sudah merancang praktikumnya supaya kalian setidaknya memahami menggunakan Microsoft Access dan bisa membuat program juga sih. Apa ya tak bilang? Ya, pakai aja program ya teman-teman. Pakai program meminjam buku di perpustakaan antara entitas mahasiswa dengan entitas buku. Oke, untuk study case. Untuk pertama kali, jika mahasiswa ingin menjadi keanggotaan perpustakaan kampus, mahasiswa wajib mendaftar terlebih dahulu. Twilight. Mendaftar terlebih dahulu. Yang dimana informasi yang diminta adalah name, jurusan, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Kalian di sini bisa menentukan entitas dan atributnya. Kemudian, perpustakaan memiliki banyak buku. Yang dimana jika setiap ada buku masuk, akan selalu dicatat informasinya. Yang berupa
kode buku, jenis buku, judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Mahasiswa yang bergabung dalam keanggotaan boleh meminjam beberapa buku, dan satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa, begitu juga sebaliknya. Semua mahasiswa sangat perlu buku, jadi nggak ada yang nggak minjem buku. Jika ada yang ingin meminjam buku, akan dicatat NIM, kode, tanggal pinjam, tanggal kembali, dan tanggal dikembalikan. Ini terlalu highlight. Nah, sampai sana. Kemudian bagi mahasiswa bagi yang meminjam buku, batas peminjaman adalah seminggu setelah tanggal pinjam. Jadi kapan kalian minjam ditambah 7 hari itulah tanggal kembalinya. Kemudian jika ada yang terlambat mengembalikan akan dikenakan denda sebesar Rp1.000. Itu study case-nya lebih terstruktur dan terkonsep. Jadi gimana sih cara nentuinnya entity relationship diagramnya? Nah, seperti ini. Oke. Jadi sebelum kalian menyusun database-nya atau mengaplikasikan database-nya pada Microsoft Access, jadi kalian bisa merancang terlebih dahulu. Jadi kalian banyak banget sih aplikasi yang bisa merancang menggunakan bagan-bagan seperti ini. Salah satunya adalah Microsoft Visio ya, Visio bener ya, Visio. Nah, aku buatnya di sana, Visio. Bisa di Word, bisa, tapi menurutku lebih gampang di Visio. Atau kalian mungkin bisa pakai Adobe Illustrator atau Corel Draw, boleh saja. Tidak masalah, nggak ada nuntut. Jadi kalian bisa membuatnya bebas menggunakan aplikasi apa saja, atau di kertas juga bisa, nggak masalah. Jadi aku di sini sebelum kita membuat Microsoft Access-nya dari study case yang ini, aku sudah membuat entity relationship diagramnya. Jadi jangan khawatir, jadi kalian sudah aku buatkan IRD-nya, jadi kalian teman-teman tinggal merancang saja. Dari case yang tadi, kalian sudah baca, jadi pertama kali mahasiswa ingin mendaftar jadi keanggotaan. Jadi untuk mendaftarnya ini, relationship-nya aku nggak adain, karena biar lebih simple. Jadi kita langsung, pada saat membuat form nanti, itu di pertemuan ketiga, itu ada membuat form mendaftarnya. Jadi kalian langsung input ke keanggotaan, seperti itu. Jadi ini atributnya, maksudnya ini entitas keanggotaan, atributnya apa? Atributnya adalah name yang sesuai diminta tadi, name, nama jurusan, jenis kelamin, alamat, dan nomor telepon. Nah, ini atributnya. Name, nama jurusan, jenis kelamin, alamat, nomor telepon. Entitas keanggotaan memiliki atribut sebanyak ini. Jika kalian perhatikan di name-nya ini ada garis bawah. Nah, garis bawahnya ini adalah sebut atribut key atau primary key. Karena apa? Sudah aku jelaskan seperti yang tadi. Karena atribut name-nya ini bersifat unik, tidak bisa sama dengan yang lainnya. Jadi, misalkan namanya Nyoman, kemudian mahasiswa 2 namanya Nyoman juga. Nggak tahu Nyoman siapa kan gitu. Siapa tahu mukanya beda atau orang sama. Nah, oleh karena itu kita pakai name sebagai atribut key-nya. Ini sebagai pembeda. Contoh 19157 bla bla bla, name-nya ini namanya siapa. Kemudian namanya kedua Dobler siapa, itu name-nya pasti beda gitu. Jadi name-nya kita garis bawahin satu underline, jadi atribut key namanya. Kemudian entitas yang kedua adalah buku. Nah, kenapa sama juga pada saat kalian masuk buku, kita bakal buat input data sama dengan mendaftar jika ada buku masuk. Akan dicatat berupa kode buku, jenis buku, judul buku, pengarang, terbit. Nah, dari entitas buku ini terdapat atribut kode buku, jenis buku, judul buku, pengarang, dan tahun terbit. Nah, jadi kalian bisa lihat kode bukunya ini adalah atribut key-nya atau atribut pokoknya. Seperti yang aku jelasin sama ada kayak name, tidak bisa sama dan bersifat unik. Nah, jadi
kalian lihat ini jadi buku judulnya bersifat atribut simple atau atribut biasa aja. Jadi di sini nggak ada contoh atribut multi value-nya teman-teman dan atribut composite-nya karena biar kalian lebih sederhana memahaminya dan pada saat praktikumnya lebih sederhana juga karena kita cuma 4 kali pertemuan. Jadi aku ngambil yang ribet-ribet. Tunggu sebentar. Oke, aku lanjut. Nah, sesuai yang kita tentuin tadi, mahasiswa yang bergabung dalam keanggotaan boleh meminjam beberapa buku. Begitu juga sebaliknya, satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa. Jadi, kalian bisa maksudnya lebih mengkonsepkan ini. Jadi, derivat, radikalitasnya itu adalah many to many, banyak ke banyak. Nah, penjelasannya sama. Semua mahasiswa, keanggotaan boleh meminjam beberapa buku. Jadi satu buku boleh dipinjam oleh beberapa mahasiswa. Jadi sifatnya bolak-balik kayak gitu teman-teman. Oke, hubungannya relasinya adalah pinjam, yaitu karena kita meminjam buku. Nah, ini ada pinjamnya, di simbolnya adalah layang-layang atau diamond, dan ini relationship-nya teman-teman. M, N. Nah, ini M banding N. Jadi yang kecil-kecil ini nggak relationship namanya, jadi ini garis hubungnya antara entitas dengan atribut-atributnya. Nah, sedangkan entitas satu dengan entitas lainnya dihubungkan dengan relationship-nya. Jadi aku nggak buat lurus biar muat. Boleh apa aja sih, kalau kalian bengkok-bengkok ini nggak apa-apa, asalkan ada penjelasannya. M to N, itu many to many. Dari entitas relationship-nya ini, kita bakal sekaligus juga akan membuat sebuah entitas, teman-teman. Jadi kalian nanti pada saat pengerjaan boleh kalian tambahin kotak di sini, ada 2 jadinya. Berbentuk relationship dan juga berbentuk entitas, seperti itu. Tergantung kebutuhan kalian. Nah, ini kalian perhatikan ada name, kode buku, tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, dan denda. Nah, bagian meminjam buku batas waktu adalah seminggu setelah tanggal pinjam. Jika terlambat akan denda kena 1.000 per hari. Ini kayak salah gini ya. Jika ada yang terlambat mengembalikan akan dikenakan denda 1.000 per hari. Jadi perharinya kurang teman-teman, sorry. Oke, di sini ada underline yaitu 2 kali, double underline. Karena apa? Karena ini adalah foreign key. Jadi kita ngambil data dari NIM dari entitas keanggotaan. Ini yang kita ambil dari atribut NIM-nya ini kita ambil dari entitas keanggotaan. Ini di primary key-nya kita masukin ke entitas yang baru yaitu yang pinjam. Jadi di sini adalah foreign key-nya. Jadi di sini nggak ada, aku buat di sini nggak ada dia primary key-nya. Jadi langsung dia ke foreign key. Kemudian kode bukunya sama underline ya, 2 kali double underline. Kita ngambil di entitas kode buku yang di primary key-nya. Jadi kalian tinggal letakkan saja, nanti tinggal input tanggal pinjam, tanggal kembali, tanggal dikembalikan, dan denda. Jika kalian perhatikan, ini adalah atribut derivatif. Putus-putus. Karena apa? Jadi kalian segini. Karena tadi sesuai dengan study case-nya, kasusnya itu adalah tanggal kembali adalah 7 hari setelah tanggal pinjam. Jadi tanggal pinjamnya kalian input manual, sedangkan tanggal kembalinya itu adalah otomatis. Jadi kita pakai rumus di sini. Tanggal pinjam sama dengan tanggal kembali sama dengan tanggal pinjam tambah 7. Jadi kita langsung otomatis input ini. Jadi kenapa dia derivatif? Atribut derivatif karena dia sangat dipengaruhi oleh atribut yang lainnya. Seperti itu. Tanggal kembalikan itu kita input manual, sedangkan denda kita pakai rumus sama dia
karena dia dipengaruhi oleh atribut lainnya. Jadi kita terpengaruh oleh atribut tanggal dikembalikan sama tanggal pinjamnya. Seperti itu. Sampai sana paham tentang IRD atau Entitas Relationship Diagramnya dari sebuah study case-nya. Paham? Ayo. Paham? Sebelum lanjut. Oke, sambil jalan lanjut, teman-teman bisa dicek kenapa begitu, kenapa begini, bisa ditanyain. Itulah konsep penyusunan dan merancang dari sebuah database. Dan bisa menggunakan ERD. Mungkin ada yang bertanya ini, ada keresek-keresek mic-nya. Oke, lanjut deh ya. Tik sambil jalan. Oke, siapa bertanya? Perkenalkan, nama saya Nika Amanda Sita, absen 73. Saya menanya. Amanda. Iya. Ya. Yang pinjaman ini nih gimana? Yang pinjamnya ini, saya masih kurang paham yang ini. Yang dipinjamnya ini aja. Yang anggota sama bukunya udah paham sih. Oh, oke. Pinjamnya, relationship-nya ini. Ya. Halo? Apanya kurang paham? Di apanya? Yang ada rumus-rumusnya, yang apa, tanggal pinjam, denda, tanggal dikembalikan gitu. Oh, oke. Oke, aku bakal jelasin sekarang lagi. Oke, kelihatan nggak coret-coret merahnya? Kelihatan. Oke. Aku zoom. Kenapa dia atribut derivatif? Karena dia sangat berpengaruh dari atribut yang lainnya. Contoh nih, tanggal kembali nih. Tanggal kembali itu adalah tanggal pinjam. Tanggal pinjam, yaitu atribut yang ini. Yang ini. Ditambah 7. Contoh nih, misalkan kalau kita buat baris nih, maksudnya input data nih, kan ada banyak. Ada name, sesuai dengan name, dan segala macam, dan seterusnya, name-nya ini. Nah, kalian input di sini name-nya siapa, berapa, nama akun, kode bukunya siapa. Kemudian di sini adalah kita input tanggal pinjamnya. Nah, di sini kita yaitu tanggal kembalinya di sini, dia tuh bakal otomatis teman-teman munculnya. Maksudnya karena kita udah input pakai rumus, jadi kita nggak usah input manual. Ini yang name kode buku itu kita input manual, tapi karena dia sudah ada di primary key-nya, jadi dia bakal tertulis combo box atau list-nya. Jadi kita tinggal milih name-nya berapa, berarti sudah terdaftar. Kalau nggak tercantum berarti nggak ada dia, gitu kan, nggak terdaftar di name-nya. Nah, ini lebih pentingnya name. Jadi ini kita manual ngisiinnya, tapi tinggal klik dari pilihan-pilihan yang ada gitu. Tanggal pinjam kita inputnya manual, tanggal kembali kita tidak usah diinput, dia bakal langsung otomatis muncul. Itu dia atribut derivatif. Jadi input lagi naming berapa yang terdaftar, name bla 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 bla, kode bukunya kode berapa. Kemudian kita input juga tanggal pinjamnya. Nah, tamilnya langsung tanggal kembalinya langsung otomatis muncul karena kita sudah membuat rumusnya nanti. Seperti itu, kita inputnya kayak gitu. Sama juga kayak denda. Denda itu rumusnya agak sedikit ribet. Kalau nggak salah itu adalah tanggal kembali tanggal dikembalikan dikurangi tanggal kembali, habis itu dikali pakai if tanggal dikembalikan dikurangi tanggal kembali kurang dari 0 sama dengan tanggal dikembalikan dikurangi tanggal kembali kali 0, dan if true-nya itu kalau nggak salah si tanggal kembalikan kali tanggal kembali itu kali 1000 bakal data. Itu agak ribet, nanti aku udah masukin ke rumusan santai.
Nah, itu pokok intinya, paragraf dari atribut derivatif itu sifatnya otomatis, tidak terpengaruh, misalnya terpengaruh oleh atribut yang lainnya. Misalnya kita nggak usah dia input secara manual. Dia langsung otomatis muncul. Itu sih bahasa sederhananya. Bagaimana Amanda, bisa diterima? Bisa Kak, terima kasih. Oke, sudah jelas berarti ya? Ya. Oke. Ada lagi? Yang lain? Oke, teman-teman, ada lain? Ada yang nanya? Oke, enggak. Cukupkan ya. Cukupkan nih. Oke, cukupkan. Sebentar. Sebenarnya aku nggak mau buatin jabarannya, tapi karena kita mepet waktunya, jadi aku buatin penjabaran diagram ERD-nya. Maunya tadi aku mau ngasih study case yang ini. Lebih banyak, lebih nggak terstruktur. Tapi aku cantumin aja. Ini sudah ada cara-caranya. Lebih ribet lagi ini. Jadi kalian bisa scroll, bisa baca-baca. Itu aku cuma menyertakan saja sebagai referensi. Nah ini, kalian paham nggak ERD-nya kayak gini? Sangatlah kompleks teman-teman. Ini tiket, kan pemesanan. Dia relasinya memesan tiket. Kemudian ada inputnya ke kursi. Kursi ini nyambung ke studio. Studio ini nyambung ke film. Dari jadwal ini bakal menyediakan film, dia bakal masuk ke kategori. Ribet, lebih kompleks. Kayak gitu. Tapi aku cantumin aja biar kalian paham. Ini ada dengan relasinya, relationship-nya. Ini banyak banget. Nah, ini contoh tadi langsung ada dia langsung dia buat entitas sendiri, memesan itu ada ID pemesan, ada tanggal pemesan, kayak gitu. Ini kayak kurang ke underline 2 di bawahnya, karena harus mengambil data dari pemesan, karena harus foreign key harusnya, dan seterusnya. Nanti kalian sambil iseng gitu baca, yang aku sudah sediain. Ini soalnya lebih kompleks lagi dan tidak tahu arahnya kayak gimana, jadi kan lebih mengkonsep sendiri jadinya. Tapi santai aja, untuk pertemuan kita di Access cukup ini aja, lebih sederhana, biarkan paham. Mungkin kalau udah ada anak multimedia di sini atau anak akuntansi yang sudah mendapatkan materi tentang database, mungkin lebih paham dia ini. Oke, nggak apa teman-teman, jadi kita belajar bareng-bareng, jadi tidak usah khawatir ketinggalan. Oke, cancel. Next, kita langsung ke praktikum. Sorry teman-teman, agak molor sedikit waktunya karena ini banyak banget yang aku bahas. Itu praktikum tabel relationship. Jadi ini tadi study case-nya udah sama. Langkah-langkahnya jadi kalian bisa ikutin sini. Sudah aku jabar. Nah, ini aku bilang foreign key-nya. Jadi ini adalah teman-teman jangan salah tafsir. Ini kalian bisa tentuin adalah one to many, boleh kalian bisa tentukan. Ini one to many ya, benar, nggak ada salah. Tapi dalam konsep ini, kita nggak ada primary key-nya, jadi adalah tabel pembantu atau joining tabel yang sudah aku jelasin di ERD, di materi ERD. Ini joining table ya, jadi kita buat tabel pembantu. Jadinya ini adalah many to many, kayak gitu teman-teman. Ini kuncinya, ini primary key-nya, ini kuncinya juga, ini kuncinya juga. Ini adalah kunci asingnya atau foreign key-nya, ya mengambil dari primary key entitas mahasiswa dan entitas buku di sini. Oke, mungkin nanti aku bakal contohin cuma di mana ya, tabel anggota aja dah cara pembuatannya. Mungkin teman-teman yang anggota yang terdahulu sudah atau dari jurusan AN mungkin yang D3 administrasi bisnis sudah mengerti bagaimana cara membuat tabel, jadi kalian boleh skip, nggak apa-apa.
mungkin aku bakal menjelasin buat teman-teman yang belum tahu aja. Nanti pada saat aku menjelasin, jadi teman-teman bisa kasih interupsi jika aku ada salah. Oke, teman-teman, Microsoft Access sudah kelihatan? Sudah. Oke, mungkin cara membuat dari awal ya, langkah-langkahnya. Misal kamu buat file baru nih, jadi mungkin kalian bisa buka Microsoft Access-nya. Nah, dia bakal muncul kayak gini, teman-teman. Kita buat blank database. Kelihatan? Terlalu gede ya? Kelihatan nggak blank database-nya muncul? Kelihatan, Kak. Kelihatan, Oke. Kak. Oke, di sini kalian buat database contoh. Nah, tadi udah ada instruksinya. Contohnya aku absen berapa ya? 09. Test database. Kalian bisa browse dulu, dan aku harap kalian tidak menyimpannya di local disk C, kalian bisa disimpan D atau dimanapun itu. Kemudian baru kalian create. Nah, seperti ini. Bakal muncul. Oke, langkah selanjutnya. Kalian kita baca soalnya, teman-teman. Nah, buatlah file database dengan format. Kalian bisa sambil buka ya di HP-nya atau dimanapun di laptopnya. Bisa split screen. Kalian baca tadi instruksinya. Buatlah file database dengan format XXX, nama lengkap. XXX-nya itu ada 3 digit absen, contoh 001, 029, atau 101, kemudian dash, nama lengkap. Dan seterusnya. Itu bakal kalian kumpulkan di Google Classroom sebagai, aku bakal cek apakah pemahaman kalian sudah bagus atau bagaimana, itu bakal kasih deadline-nya, nanti kita bakal negosiasi. Nah, kemudian buatlah tabel mahasiswa dengan format tabel underscore anggota. Oke, aku bakal langsung aja. Ini sudah ada tabelnya, teman-teman, kita delete dulu biar kalian paham. Oke, kita bisa delete. Kita cari tab create, kemudian ada tabel. Nah, langsung masuk. Nah, seperti ini. Kemudian, pada saat Anda ingin men-setting format-format tipe data dan segala macam, kalian klik di sini. Masih di field, tab field, kemudian ganti di sini adalah design view. Nah, pada saat mau mengubah ke design view, itu bakal ada interupsi untuk menggunakan tabel nama. Jadi ada sedikit tips buat kalian. Aku saranin pada saat membuat spasi itu diganti aja pakai underscore, teman-teman. Supaya nanti pembuatan rumusnya itu tidak kesusahan. Jadi contoh nih, tabel apa tadi, mahasiswa ya. Tabel anggota apa tadi, mahasiswa. Tabel anggota dah. Nah, kayak gitu. Aku usahain harus konsisten ya buatnya. Kalau huruf besar semua, huruf kecil semua. Karena itu misalnya kalau buat rumus manualnya nanti kalian input data secara ngetik biasa itu harus sama. Jadi kalau ada beda huruf itu nggak bakal kedeteksi gininya. Oke. Nah, ini bakal muncul seperti ini. Wait, gimana cara geser-geser? Oke, langkah pertama, yang kedua adalah, nah, kalian bisa lihat nggak tadi instruksinya? Pertama, field name, data type-nya short text, field size-nya 10, formatnya as primary key. Nah, di sini kalian bisa edit sini. Tadi apa tadi tanya? Name ya? Name kalau nggak salah ya? Ya, name. Name. Jadi kalian ubah dulu ke short text, kemudian inilah primary key-nya. Kalian bisa lihat, nah hilang dia primary key-nya. Kalau mau nambahin primary key, udah klik aja. Seperti itu. Kemudian, kalian bisa edit field size-nya di sini. Kalian edit berapa tadi ya? 10 ya? 10.
Ini tadi formatnya pakai dia primary key. Untuk satu atribut yang satu sudah selesai. Kemudian atribut selanjutnya, atribut selanjutnya adalah nama. Short text, size-nya 30. Oke, mungkin teman-teman kalau nggak salah Microsoft Microsoft Office yang terdahulu itu ada yang isi short text, ada yang isi long text, ada yang enggak. Kalau nggak salah yang terbaru itu isi ada yang short text sama long text. Kalau yang lama itu dia ada teksnya aja, teks itu aja gitu. Boleh itu pakai bebas. Jadi sini instruksinya jangan terpaku sama instruksi nanti. Kalau misalkan short text harus nyari short text, kak kok ada short textnya? Nggak apa-apa pakai teks saja. Itu sama aja artinya. Nanti kalian bisa atur di field size-nya. Field size-nya berapa tadi? 30. Kemudian jurusan. Oke, jurusan. Data type-nya lookup wizard. Field size-nya 20, formatnya kita inputkan pariwisata, bahasa niaga, akuntansi, dan sipil, dan segala macam. Jurusan. Jadi misalkan teman-teman di sini pakai underscore ya, sama semua pun field name itu usahakan pakai underscore. Misalkan jenis kelamin udah pakai underscore. Gitu. Karena sini kebetulan nggak pakai jurusan, satu kata aja. Jurusan kita I would like to look up wizard. Jadi kan klik ini. Oh ya, sebelumnya ubah dulu di sini. Biar pada saat pembuatan form secara form di wizard-nya itu biar tidak terlalu lebar kolomnya. Tadi berapa ya? Di 20. 20. Kemudian buka wizard. Nah, di sini ada dua macam. Akan muncul instruksinya kayak ini. This wizard create a look field which display a list of value you can choose from. How do you want to your lookup file to get its value? Jadi ada dua cara, dua langkah. I want to the lookup field to get to the value from another table or a query. Jadi karena ini kita buat tabel baru tabel yang pertama gitu. Jadi kan kita tidak mempunyai informasi data karena kita belum buat tabel sebelumnya. Jadi I would like to type in this value that I want. Jadi kan klik sini, next. Nah, kalian membuat dari sini. Jurusannya apa tadi? Administrasinya. Kalau klik tab biar cepat, akuntansi, pariwisata, teknik elektro. Selesai, next lagi. Ya sama dia. Karena kita sudah buka field-nya tadi, field name-nya, kita klik finish. Kayak gitu. Oke, lanjut. Karena sudah semua, kemudian kita jenis kelamin sama dia. Underscore kelamin. Buka wizard. I will type the value that I want. Laki-laki, tab perempuan. Next, finish. Kemudian kalian bisa edit di sini berapa ya tadi? 10. Jenis apa lagi? Alamat, short text juga. Size-nya berapa tuh? Nomor telepon, short text juga. Nah, kenapa nomor teleponnya pakai short text? Karena dia maksudnya dia tuh bersifat teks, teman-teman, tidak akan mengoperasikan nomor telepon karena kita tidak menjumlahkannya,
tidak mengkalikannya dan segala macam. Jadi itu bersifat karakter yang teks. Nah, jangan salah bedakan itu sama number. Jangan pakai numbering ya nanti kalau nomor telepon. Oke. Kalau sudah selesai, kita cari cepatnya. Ctrl Shift, Ctrl S. Biar cepat. Data sheet view. Nah, ini. Oke. Jadi teman-teman jika menginput name atau field yang sudah atur, jadi tidak bisa lebih. Contoh nih 19157130049. Aku lebih sekali nggak mau dia, bakal bunyi dia nggak bakal input ya. Karena kalian sudah atur field size-nya seperti itu. Cara memudahkan klik input sama dia pakai tab nama itu tuh Ananda Siddhartha. Nah, ini fungsi dari lookup value teman-teman. Jadi karena kalian sudah mengertinya, ini adalah combo box-nya. Jadi kalian tinggal pilih. Nah, ini kan sudah disediakan, tinggal pilih saja. Jenis kelaminnya juga, laki-laki perempuan, alamat lain. Nomor teleponnya. Oke, karena selesai tab, kita masuk ke record yang kedua. Dan seterusnya, seperti itu teman-teman. Sampai sana paham? Untuk tab anggota. Maaf Kak, mungkin bisa diulang Kak, soalnya tadi agak cepat Kakak ngejelasinnya, jadi ketinggalan. Oke, yang di mana ya? Yang di mananya? Dari yang jenis kelamin sih Kak ketinggalan. Cara input data design view-nya sama aja, kayak ya di jurusan. Nah, mana dia? Dan jurusan, jenis kelamin. Oke, jenis kelamin. Lookup wizard. Nah, itu ada dua. Jika kalian sudah memiliki tabel dan karena kalian karena kalian membuat sebuah entitas yang baru dan tidak membuat relationship seperti itu, kita buat dia yang di sini. I will type the values that I want. Jadi buat yang baru gitu loh. Karena kita tidak mengambil data dari value sebelumnya, value di tabel yang lainnya, entitas lainnya. Jadi I will type manual, kita klik kolom 1. Contoh yang pertama pilihannya kita buat perempuan, pilihan kedua adalah laki-laki. Nah seperti itu. Sudah selesai, next, finish, dah gitu aja, simple. Jurusan sama aja, jadi kalian tinggal input data-datanya aja, pilihan-pilihan apa yang kalian mau buat dan apa yang kalian mau. Itu aja. Sudah selesai data sheet view. Nah, biar nggak keluar intrusi kayak gini, langsung aja Ctrl Shift, Ctrl S kan sudah kita ajarin di shortcut di pertemuan Word, data sheet view, biar nggak bunyi gitu. Risih gitu kan. Dah, langsung buat record yang kedua. Siapa Mangpri? Akuntansi perempuan. Oke, dah selesai. Banyak record. Oke, di sini kalian dapat mengisikan minimal 10 record data secara bebas. Jadi kalian buat input data banyak, sebanyak 10 minimal ya. Jadi teman-teman, kalau bisa lebih, aku harap bisa lebih, 20 nanti, biar kalian bisa gampang membuatnya. Dan lebih tahu yang apa jadikan pembedanya. 10 nggak masalah, aku harap sih lebih. Untuk tabel selanjutnya, mana ya? Untuk tabel buku tabel bukunya kalian buat sendiri, sama ada kayak tadi. Nah kemudian adalah tabel peminjamannya, kita ambil di ini. Jadi aku udah punya data. Tabel peminjaman, design view. Jadi di sini tidak ada primary key-nya teman-teman. Ya, kita gunakan foreign key karena apa? Karena kita tidak membutuhkan sesuai dengan diagram ERD. Itu kenapa senyum-senyum? Oke. Lebih jelasnya kita bakal lihat di database tool-nya. Relationship.
Kalian bisa lihat di sini. Aduh, agak sulit ya memang. Gimana caranya? Aku bakal hapus dah dulu relationship. Close all tabnya. Kak, mohon maaf, Kak, share screen-nya tak kelihatan. Oke, tunggu sebentar. Memang aku belum gini. Tunggu sebentar. Oh iya, Kak. Oke, udah kelihatan ya? Sudah, Kak. Oke, aku bakal coba hapus yang aku udah buat. Jadi tabel-tabel sudah ada. Oke, sesuai dengan diagram ERD yang kita udah buat. Jadi kita di sini menentukan relationship-nya teman-teman melalui dengan lookup wizard dengan cara mencari value yang sudah kita buat. Kalau name itu kan sudah tersedia di tabel mahasiswa ya. Jadi tinggal pilih aja lookup wizard. I want yang pertama, pilih yang pertama, next. Kita pilih tabel yang mana? Karena name ada tabel mahasiswa, udah kita klik next. Kita mau ambil name aja boleh. Next. Kemudian pilih name. Sudah? Next. Ini bakal tersedia pilihan-pilihan name-nya. Next. Finish. Nah, bakal muncul ini harus bisa membuat relationship-nya. Sip sekarang. Oke, save. Kemudian kode buku. Kode buku sama buka wizard. I want to yang pertama. Karena kode buku berada di tabel buku. Kita next. Cari kode bukunya aja. Itu langkah-langkah yang sudah aku kasih tahu. Kode buku. Next. Nah, bakal muncul kode buku aja. Apa aja. Ini sebagai forensik ya teman-teman. Jangan salah. Save. Yes. Sudah selesai ini. Langkah selanjutnya kita close semuanya. Oke, mesti tahu deh sesuai pertama. Ini kok belum ada. Tunggu belum di save. Save. Udah bukunya kok belum ada. Oh, udah ada. Nah, setelah ini kan kalian tidak bisa melihat ya many to many, one to many, one to one. Nah, itu nggak bakal kelihatan karena kita belum edit. Jadi klik 2 kali ini, bakal muncul seperti ini. Nah, kita klik yang ini, enforce referential integrity. Yang kemudian klik semuanya. Kemudian cascade update related fields. Nah, jadi kalau misalkan kalian mengupdate di fields-nya ini, dia bakal ngubah di kode tabel bukunya. Seperti itu. Mengikuti dia. Kalau menghapus, dia bakal menghapus di tabel bukunya. Begitu dan seterusnya tabel mahasiswa. Jadi fungsinya seperti itu. Kemudian klik OK. Nah, dia bakal muncul kayak gini terus. Karena apa? Nah, ini kesalahan umum yang sering orang-orang buat engine could not lock table. Karena apa? Karena kita masih membuka tab-nya. Kalian terus gini nggak bakal selesai. Yang pertama adalah close semuanya. Close yang tabel terbuka. Yes. Close. Baru kita bisa edit. Nah, jangan salah nanti pada saat ini. Nah, itu muncul nih klik juga. Oke, selesai. Baru save. Ctrl S. Biasa, jangan pakai ini. Interupsi. Udah selesai, close aja. Oke, tabel peminjaman kita bisa input lagi. Contoh, ini mahasiswa sudah terdaftar. Jadi kan input contoh nih, NIM-ku ada nggak di sini ya 571. Oh, sudah ada. Oh, sudah terdaftar ya.
Oke, tab lagi kode buku apa sih yang dipinjam, kita lihat bukunya. Oh, di buku itu tercantum kode bukunya, kita catat. Next, habis itu tanggal pinjamnya berapa? Kita tanggal pinjamnya pakai long date ya. Contoh sini tanggal berapa sekarang? Tanggal 29, 3, 21. Tab lagi bakal otomatis ya, karena kita pakai. Nah, ini teman-teman lihat perbedaannya. Kita belum ada input sama sekali kan di sini. Contoh, karena kita sudah menggunakan rumusnya. Cara rangkaiannya sudah ada dijelaskan di instruksinya. Contoh nih tanggal 30 lagi, 30 Maret. Ini kita hapus dulu ya. Nah, ini cepat otomatis ya. Oke, udah kosong nih, langsung kosong nih. 30 Maret 2021. And tab bakal muncul otomatis. Nah, karena kita memasukkan rumusnya di calculated seperti itu. Kemudian kita langsung nih, dia terakhir ngumpulnya itu tanggal 6 April. Coba deh aku sebelum sebelum 6 April, contoh 5 April. Tab mau kosong. Karena kita nggak denda, maksudnya kita tepat waktu. Karena sebelum tanggal denda. Contoh nih, coba nih kita pakai, aduh sorry. 8 April ya, 8 April. Bakal muncul denda 2000. Itu bersifat otomatis. Ini yang oke, ini tujuan akhirnya kalian bisa membuat. Ini belum tak edit visualnya, jadi kalian bisa contoh nih, Kak aku mau daftar jadi member. Klik tambah, new record. Contohnya terus satu, contoh ini ya, namanya siapa, jurusan apa, ini sekalian siapa, alamatnya, nomor teleponnya segala macam. Nanti ini belum aku giniin edit, jadi kalian bisa simpan. Sudah bakal tercatat di tabel buku mahasiswa. Cari ya, mana dia? Nah, yang awal ya. Langsung gitu, database, itulah fungsi database. Kalau kalian suka, itu seru banget cara gininya. Ya, bakal simpan. Kemudian ada form peminjaman. Form peminjaman, Kak aku mau pinjam buku. Boleh. Kita buat kode buku. Name berapa sih, Ke? Gitu kan. Mau pinjam. Ini bakal input. Kalau nggak bisa gini, dia nggak bakal tercantum data. Karena kita menggunakan relationship yang sudah aku jelasin tadi. Karena sudah mendaftar sebagai keanggotaan, dia otomatis bisa meminjam. Contoh nih, namanya siapa nih? Ini otomatis dia keluar namanya. Contoh nih, Kak aku namanya segini. Namamu langsung tercantum di sini. Kode buka, aku mau minjam buku yang ini, kode bukunya ini. Langsung muncul seperti itu. Karena kita sudah save di record, masing-masing record di tabel buku. Tanggal pinjamnya berapa sih? Hari sekarang tanggal 29 contoh. 29/03/21, enter. Tanggal kembalinya harus hari Senin ya, tanggal 5 April. Oke Kak, gitu terus setelah beberapa tahun kalian udah mau kalian selesai, kalian save dulu. Terus kalian pulang, misalnya udah tutup setelah beberapa macam, kita close dulu semuanya. Close call. Oh ya, Kak aku mau ngembalin buku. Sorry, bukan ini. Masuk form. Oke. Kak aku mau ngembalin buku. Oke, karena kita mau ngembalin buku, otomatis kita find dulu di sini. Jangan lupa kursornya di sini. Find. Name berapa sih? Contoh aku name-nya name segini. Find next. Oke, ketemu satu. Kita close. Oh. Oke. Ya, kita mau, contohnya aku belum, karena kita sekarang mau ngembalin bukunya tanggal berapa nih? Ya, contoh kita pakai tanggal 1 April ya. Oke, kamu denda 1.000. Karena sudah kita bayar dendanya, otomatis kita selesai minjem.
Ini sebenarnya kita sudah dikembalikan gitu sih sebenarnya instruksinya. Cara aku cepet-cepet itu. Oke, kita delete record. Yes. Otomatis hilang recordnya, otomatis di tabel peminjaman dia tidak ada namanya anom. Seperti itu. Itu tujuan kita belajar Access pada saat praktikum 4 pertemuan. Oke, baiklah teman-teman, sampai sini aja. Ada pertanyaan? Sangat seru kalau kalian paham. Gimana, kalian bingung atau gimana sih? Oke. Mau nanya, Oh, iya. berarti kan ini tugasnya kita buat kayak gitu data. Tapi isi datanya itu bebas ya kayak dari kita ya. Maksudnya Bebas, kayak bebas. NIM-nya berapa? Bebas, Gitu deh. bebas. Oke. Bebas, bebas. Oke, terima kasih Kak. Oke, ada lagi? Oke, untuk apa ya? Untuk pertemuan berikutnya kita bakal cara mendesain formnya biar bagus tampilannya. Ini tampilannya sangat burik. Kita ubah nanti. Biar kalian bisa tips-tips cara biar visualnya bagus. Ada lagi pertanyaan? Sangat seru kok. Ini sangat input data. Jika kalian memahami satu ini, otomatis kalian sudah memahami di perpustakaan database-nya. Oke, kalian sudah paham satu database perpustakaan. Mungkin di perpustakaan kampus mungkin kurang lebih kayak gini kan. Ada pertanyaan sebelum aku akhiri? Karena sudah cukup lama. Untuk saat ini belum. Jadi yang kita buatnya itu tabel aja ya Kak ya? Query-nya Ya. sama form-nya nggak usah dulu ya? Belum. Itu pertemuan berikutnya. Oke Kak, baik makasih. Ada lagi? Santai-santai, jangan pelan-pelan, bertahap ya. Tabel relationship dulu hari ini. Pertemuan berikutnya adalah form. Pertemuan terakhir adalah query sama report. Mungkin dari Indah, mungkin nanti bakal coding kalau jadi ya teman-teman. Jadi kalian bisa gini. Ada lagi?